Sekarang saya rekam. Ya, saya sekarang rekam. Kemudian saya akan mau share screen ya. Baik, jadi adik-adik sekalian saya ulangi lagi ya. Jadi mata kuliah kita ini adalah Teaching Arabic as a Second Language ya. Ta'limul lugatil Arabiyah kalugati tsaniyah, kalugati ats-tsaniyah. Itu dalam bahasa Arab seperti begitu. Ta'limul lugatil Arabiyah kalugati ats-tsaniyah. Nah, di sini kalian akan diminta untuk membahas tentang ini. Ujung dari mata kuliah ini adalah kalian mampu menerapkan critical thinking dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kalian dianggap akan mampu mendemonstrasikan bahasa Arab standar dan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis setelah selesai atau Anda lulus dari program studi ini. Namun tujuan antara itu, setelah Anda menyelesaikan mata kuliah ini, Anda akan diharapkan mampu mereview metode pembelajaran bahasa Arab klasik dan mampu menerapkan teknologi pembelajaran terkini dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu semua ini kita breakdown lagi per pertemuan. Nah, di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, pekan pertama dan pekan kedua, kita akan membahas ini. Ya, bahasa Arab klasik. Jadi metode-metode bahasa Arab yang pernah dilakukan. Materinya ada di alur pembelajaran pekan kedua atau pertemuan kedua. Ini Anda bisa lihat semuanya. Ujung dari ini adalah Anda harus menyusun artikel terkait dengan metode pembelajaran bahasa Arab. Anda akan mereview minimal 5 metode pembelajaran bahasa Arab klasik ya. Ini adalah standarnya. Nanti Anda lihat di sekolah. Nanti di tugasnya ada di sekolah Anda akan lihat ini. Kemudian di antara materi yang akan dibahas itu sudah ada semua di sekolah ya. Ada semua materinya di sekolah, pertemuan 1 dan pertemuan kedua itu sudah ada. Jadi Anda tinggal baca, kemudian nanti kita akan diskusi di forum sekolah. Jadi sekali lagi untuk sub CPMK pertama yang kita akan bahas di pertemuan 1 dan 2, Anda akan menulis sebuah makalah atau artikel yang membandingkan 5 metode pembelajaran bahasa Arab klasik. Dan metode pembelajaran bahasa Arab klasik itu contohnya sudah ada di pertemuan kedua. Ini sekitar 5-6 halaman ya, karena jumlah katanya itu sampai 2000 kata. Kemudian di mata kuliah juga ini akan dibahas tentang bagaimana Anda mendemonstrasikan pemanfaatan teknologi terkini dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini ada beberapa pekan yang akan kita bahas ya. Mulai dari ini ya. Kita akan mulai dari sini. Ini kita akan bahas satu-satu nanti ya. Kemudian di sini juga Anda akan diajar bagaimana membuat video pembelajaran bahasa Arab. Nah, di video ini Anda akan diminta untuk membuat video pembelajaran bahasa Arab. Kita akan mengajarkan Camtasia, bagaimana menggunakan Camtasia di dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian selanjutnya nanti untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan ke-6 ini, Anda akan diajarkan atau kita akan sama-sama berbagi bagaimana menyusun rencana pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Nah, dari sini ada beberapa yang akan kita bahas. Mulai dari bagaimana menyusun rencana pembelajarannya, kemudian setelah itu bagaimana membuat instrumen penilaian dari materi yang akan kita berikan kepada peserta didik, kemudian bagaimana menyusun bentuk dan metode pembelajarannya, kemudian bagaimana menetapkan bahan ajar untuk mendukung materi yang kita bahas, kemudian terakhir kita akan berlatih bagaimana mengajarkan, ini ujungnya, bagaimana mengajarkan bahasa Arab secara luring ataupun daring. Ya, jadi ini semua kita akan bahas. Nah, nanti di proyek terakhir Anda juga akan diberikan ini. Ini akan Anda kerjakan sebagai proyek terakhir ya. Jadi dari sekarang sudah bisa siap-siap, ancang-ancang apa ininya, tapi yang akan dibuat lagu itu kami yang menentukan judulnya. Kami menentukan materinya bahwa ini akan Anda buat dalam lagu. Kemudian Anda sudah harus juga ancang-ancang membuat video pembelajaran bahasa Arab yang ditujukan. Anda tinggal pilih mau untuk SD, Tsanawiyah, SMA, perguruan tinggi. Jadi hanya salah satu saja. Karena berbeda cara mengajarkan untuk SD dengan perguruan tinggi.
Sebenarnya ini ada materinya juga yang lain, tapi ini kita berikan di mata kuliah Media dan Desain Grafis. Ya, jadi kira-kira seperti inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini dari mata kuliah Bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Ya, kira-kira ini garis besarnya. Nah, untuk pekan pertama dan pekan kedua, materinya itu sudah ada. Dan ingat, akan ada tugas yang akan berakhir pada pekan kedua. Jadi selama 14 hari ini, Anda sudah mampu membandingkan minimal 5 metode pembelajaran bahasa Arab klasik. Kira-kira seperti itu. Anda bisa searching di mana saja, ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Muhammad Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Ustaz, kalau kan ada video yang dibuat untuk pengajaran yang terbagi-bagi seperti untuk SD, SMP, SMA, dan kuliah. Itu ada, Satu saja, satu Jina. Misalnya Muhammad iya, Nur memilih bahasa Arab untuk SD. Tidak usah lain untuk SD saja. iya, itu ada pembekalan terlebih dahulu Ustaz Ada untuk iya, cara itu pengajaran. ini kan kita kan selama 16 kali pertemuan toh. Itu proyek terakhir. Ada tadi materinya bagaimana membuatnya. Kami akan ajarkan. Ya kan? Siap. Aplikasinya juga kita akan berikan. Makanya nanti pada saat aplikasinya nanti diberikan, Ananda semua harus menggunakan laptop, jangan pakai HP. Ya kan? Sayang sekali tidak bisa ke kampus karena di kampus lagi lockdown. Padahal kita punya kelas sudah sangat-sangat luar biasa untuk praktik di dalam. Ya. Kalian sudah pernah menyaksikan setelah renovasi ini tahun 2020 selama lockdown? Iya Ustaz, Sudah bagus lihat? sekali. Iya, bagus sekali. Cuma banyak anak 2002 itu sampai menangis. Menangis karena mau sekali merasakan bagaimana kuliah di kampus. Itu ya, seperti itu. Ya, ini ada juga hikmahnya, ada lockdown, kita ikut akreditasi internasional, seluruh fasilitas kita diperbaiki. Ya, kita itu satu kesyukurannya, nak. Oke, jelas ya Muhammad Nur? Iya Ustaz. Oke, ada yang lain? Silakan. Jadi ingat ya, ini project base itu nanti terakhir dikumpul. Di pertemuan 14, 15, 16 boleh dikumpul di sana. Jadi belum sekarang. Tapi untuk 2 pekan ini yang akan dilakukan adalah mengumpulkan ini makalah atau artikel yang memuat critical thinking adik-adik atau anak-anak semua tentang perbandingan metode pembelajaran bahasa Arab klasik yang pernah dilakukan. Itu akan kalian lakukan selama 2 pekan ini. Ya, tugasnya saya akan siapkan. Ya, nanti Anda lihat nanti. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Ustaz. Ya, Ainun Febrianti silakan. Iya, nah Ustaz, tadi yang kita jelaskan bahwa ada tugas 14 hari itu membandingkan 5 metode pembelajaran klasik. Jadi dalam pembandingannya Ustaz kita jelaskan masing-masing kelebihan kekurangan Iya, dari iya. Nanti lihat di tugas. Bahasa nanti instruksinya di tugas ya. Di tugas ada ya, instruksi tugas, Anda akan lihat nanti. Ya. Oke. Sudah? Kalian sudah pernah menggunakan Mendeley dalam memburu referensi, mencari referensi? Karena sekarang ini Ananda sudah harus menggunakan referensi standar. Di Word, di MS Word itu memang ada. Ya, seperti dilatihkan dulu di semester 1 di program aplikasi komputer, bagaimana membuat daftar isi, kemudian bagaimana membuat apa itu referensi ya, rujukan citasi, rujukan kemana itu. Tapi sekarang rata-rata diminta sekarang ini menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley. Ya, ada EndNote, ada Mendeley, ada Thesaurus, ada semua. Apa intinya? Kenapa menggunakan seperti itu? Karena itu langsung betul-betul terkoneksi bahwa yang dirujuk itu ada betul-betul ada. Karena kalau menggunakan referensi di MS Word, boleh saja seseorang membuat daftar referensi, yang sesungguhnya daftar referensi itu tidak ada. Tapi kalau menggunakan Mendeley atau EndNote atau yang lainnya, itu jelas-jelas ada. Jadi
nanti kita juga akan berikan itu. Saya cuma ingin tanya, di antara kalian yang pernah mendengar kata Mendeley, siapa? Coba angkat tangan. Pakai reaction. Pakai fasilitas reaction. Angkat tangan begini, pakai reaction. Ya. Yang seperti ini, saya lihat Anda lihat di tempat saya, pakai itu, reaction kalau Anda angkat tangan. Siapa yang pernah mendengar, ya boleh juga yang warna hijau ya, pakai raise hand. Siapa yang pernah mendengar istilah Mendeley? Nah, ini harus Anda gunakan nanti pada saat menyusun skripsi, Anda sudah harus menggunakan Mendeley. Bagaimana itu? Oke, saya tunjukkan ya. Oke, saya share ya. Ya, ini misalnya seperti ini. Ini misalnya ya, ini ada makalah. Kemudian ini mau dikasih rujukan. Ya, maka kita masuk di referensi di sini. Dulu yang kita ajarkan adalah referensi yang ada di MS4. Ya, yang kita ajarkan dulu kan pakai ini. Referensinya atau insert citation dulu yang bagian di sini. Nah, sekarang itu diminta menggunakan yang namanya Mendeley. Kenapa menggunakan Mendeley? Karena di Mendeley ini seluruh yang akan kita rujuk sudah ada. Jadi betul-betul itu real dia punya daftar isi. Jadi tolong nanti kalian belajar mandiri tentang Mendeley, nonton di YouTube. Nanti pekan depan kalau ada pertanyaan terkait Mendeley Anda bisa tanyakan dan saya akan demokan. Jadi saya minta kalian dulu belajar sendiri tentang Mendeley. Jadi kalau misalnya ini ya, saya ingin memasukkan citasi. Saya klik ini citasi ini seperti ini ya. Ya, saya lagi menunggu. Ya, ini sudah ada. Oke. Jadi saya ingin mencari tentang metode R&D. Oke, saya ke Mendeley. Ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya bisa membuat dulu folder, ya, bisa membuat dulu folder tentang artikel R&D misalnya ya. Jadi ini ada beberapa. Jadi misalnya saya buat folder di sini tentang misalnya metode R&D, ya, seperti ini. Nah, sekarang saya harus mencari materi. Materi akan saya citasi, ya kan? Oleh karena itu saya akan mencari di sini, ya, atau bisa mencari di literatur di sini saja dulu pertama, yang disebut dengan research and development, ya. Jadi kita mencari ini. Nah, sekarang Anda lihat banyak sekali di sini. Ini Research Method in Education. Ini tahun 2012. Tinggal dilihat tahun berapa mau diambil, ya. Seperti ini muncul. Nah, ini ada tahun 2012, ya. Research Method in Education. Ini bisa kita ambil. Sudah, ini ada materinya di sini. Berarti ini ada betul, ini ada semua jelas jurnalnya di mana asalnya. Jadi kita tidak boleh berbohong dengan referensi karena ada di sini. Anggap ini sudah dibaca. Nah, di sini di atas ada namanya citasi. Ini ya, klik. Maka saya bisa klik. Ya. Jadi saya tinggal klik di sini, maka ini sudah ada. Ini sudah muncul ini, ya ini. Seperti ini. Jadi seperti ini caranya membuat citasi. Tapi tentu saja yang kita masukkan itu adalah yang sudah kita baca, kemudian kita masukkan. Jadi judulnya ini langsung ada. Ini bisa kita langsung bikin nanti daftar isinya otomatis. Tinggal memilih. Biasanya orang menggunakan ini. Ya, ini standar sekarang dipakai seperti ini. Jadi seperti ini caranya menggunakan referensi. Sama saja kalau Anda misalnya ingin membuat ini bibliografinya, kalau kita mau insert daftar isinya, ya nanti akan seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau insert bibliografinya, tinggal di bagian bawah di sini ya. Kemudian insert bibliografi. Jadi muncul seperti ini, otomatis. Sama saja dengan yang kita pelajari dulu seperti ini. Nah, sekarang adik-adik semua, anak-anakku semua sudah harus mempelajari Mendeley mandiri untuk penyiapan menyusun skripsi. Karena ini sudah menjadi ketetapan di Prodi bahwa yang mau menyusun skripsi
referensinya menggunakan standar Mendeley. Ya, mungkin Prodi akan melaksanakan pelatihan ini secara khusus bagi kalian. Kita akan latih tersendiri di luar mata kuliah supaya betul-betul terbiasa dengan sistem referensi ini. Oke, ini jelas ya? Ini contoh saja. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Saya Ustadz. Tafadhali. Kalau di Mendeley itu ada referensi berbahasa Indonesia, Ustadz? Ada, tinggal dicari seperti ini ya. Misalnya referensi berbahasa Indonesia, Anda lihat di layar ya, misalnya. Ya kan, saya ingin cari, saya masuk lagi di insert citation ya, saya mencari. Oke, saya go ke Mendeley. Sorry. Ini saya masuk di letternya di sini, saya ingin mencari misalnya jadi yang menulis, kalau Anda pernah menulis, ada di jurnal. Nah ini, ada berbahasa Indonesia ini. Dari nama saya ini, ada semua di dalam. Karena dia mencari di jurnal-jurnal yang sudah ditulis. Ya kan? Ini ada. Jadi sudah bisa, apa itu? Bisa diambil kalau kita mau. Ya. Jadi ada. Ya. Jadi misalnya ini, tinggal klik saja ini. Ya. Sinkronis dulu. Jadi kalau kita mau citasi tadi, maaf ya, sama dengan tadi langkahnya. Kalau mau citasi, tinggal insert, ya go to Mendeley. Kemudian ini, klik, kemudian ada citasi ini. Ya, ini. Ini sudah ada. Jadi langsung otomatis kalau ini daftar isinya di bawah. Ya. Kalau kita buat seperti ini, langsung ada. Ya, jadi langsung muncul sesuai dengan standar yang disebut dengan American Psychology. Seperti itu. Ada bahasa Indonesia, bisa. Ya. Jadi Anda sudah harus terbiasa. Oke, Nurul Isra, jelas ini? Syukron, Ustaz. Ya, siapa lagi? Ada lagi yang ingin bertanya tentang hal ini? Kalau tidak, oke, silakan Ananda membaca materi di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, ada di alur pembelajaran di sekolah ya. Dan ingat tugas kalian nanti saya akan tulis di sekolah tugasnya, tapi informasinya adalah Anda akan membandingkan minimal 5 metode pembelajaran klasik bahasa Arab. Sekian metode sudah saya siapkan di alur pembelajaran pekan kedua. Anda bisa baca PowerPoint-nya, inti-intinya, tapi Anda bisa menjelajahi juga dunia maya untuk mendetailkan, mencari informasi lebih detail terkait metode pembelajaran bahasa Arab klasik. Karena yang saya angkat itu adalah metode pembelajaran yang pernah diterapkan. Oke, jelas ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan close. Dan kita akan tetap berdiskusi di menu forum sekolah. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ditanyakan, masuk aja di forum sekolah. Ya. Jadi karena tidak selamanya kita akan Zoom. Ada kalanya kita Zoom, ada kalanya tidak. Ya. Jadi kadang kita Zoom, ada kalanya tidak. Saya ini mohon maaf karena kadang seperti melihat ke atas ya. Kenapa? Karena di tempat saya ini ada 3 layar. Ya, ada 3 layar. Satu layar yang utama, kemudian ada 2 layar di atas saya lagi. Jadi seperti itu modelnya, ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada yang menanyakan sebelum ini. Kita akan tutup nanti.
Oke? Sudah tidak ada ya? Oke, jadi mohon maaf saya kalau bicara sama kalian seperti menghadap ke atas karena seperti ini posisinya. Anda lihat di layar ya. Ini ada, jadi kalau menatap ke sini lurus. Tapi kan harus menatap ke atas seperti ini. Makanya jadi 3 ya. Sorry. Seperti ini. Ya, jadi kadang menatap ke atas seperti itu ya, ini. Ya. Oke. Sudah ya? Kalau demikian kita naktafi bihasa wa insyaallah naltaqi fi usbu'il madi usbu'il ati yumkin bizum wa yumkin laisa bizum. Ya, jadi mungkin kita ketemu dengan Zoom, mungkin juga tidak. Yang pasti informasinya tunggu di sekolah. Oke. Syukran ala hudurikum wa ihtimamikum wa jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.